أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin, al mukarramat wal mutaramat, para hadirin wal hadirat, saudaraku dimanapun berada yang sami hadir, yang sedang menyaksikan, menonton kita silaturahim di dunia nyata dan di dunia maya, menyambung ukhuwah Islamiyah, mengisi waktu di sepertiga malam yang semoga bermanfaat buat kita semua, di mana ini waktu-waktu mustajabah yang insya Allah semua kita dapat meraih rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan jutaan bahkan miliaran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang semoga kita dapat mensyukurinya. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, penghulu alam, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapat pandangan khusus, pandangan kecintaan dan kerinduan dari beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja kita seperti biasa rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh, ngobrol-ngobrol santai, membahas kitab karya klasik tasawuf, memelihara hak-hak Allah, yang disusun oleh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Ya, kita random aja bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya, bolehkah meninggalkan amal karena takut riya? Misalnya kita mau ke masjid, mau ke musola, cuma ada perasaan, saya takut dianggap soleh, saya takut dianggap baik, saya takut dianggap mulia, saya nggak jadi ke musola, nggak jadi ke masjid. Nah, meninggalkan amal karena takut riya, itu bagaimana hukumnya? Kita bahas pelan-pelan. Saya bertanya, bolehkah saya meninggalkan amal karena takut riya? Dan apakah meninggalkan itu lebih baik buat saya? Ya, riya itu kita pahamlah, pamer, ingin dipuji orang lain, atau beramal bukan karena Allah, apa narsis. Dia menjawab, iya, bila bujukan-bujukan riya itu ada 3 dan terdapat dalam 3 keadaan. Pertama, bujukan sebelum beramal. Dengan bujukan ini hati tidak akan menekadkan amal karena Allah Azza wa Jalla. Bujukan ini tidak boleh dituruti, dan seseorang tidak boleh mengerjakan suatu amal ketika terhinggapi olehnya, kecuali bila dia bisa menggerakkan hatinya dengan amal itu karena Allah Azza wa Jalla dan menyingkirkan hal-hal yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bujukan setelah masuk ke dalam amal dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini seseorang hamba harus menyingkirkan bujukan dari hatinya dan meneruskan amal sesuai dengan yang diniatkan sejak pertama kali. Yang ketiga, dalam hal ini seorang hamba harus menyingkirkan bujukan setelah masuk ke dalam amal, sebelum beramal, tetapi dibarengi dengan tekad karena Allah Azza wa Jalla. Maka dalam amal ini dia bisa memulainya disertai dengan menyingkirkan bujukan. Lalu saya bertanya, adakah di antara amal yang dianjurkan kepada seorang hamba untuk meninggalkannya walaupun dengan amal itu dia bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla? Dia berkata, ada. Sesungguhnya amal itu terbagi kepada 2 kategori.
Pertama, amalan yang umum seperti puasa, sholat, perang, jihad, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, amalan yang khusus bagi orang-orang tertentu. Seperti urusan peradilan, kekhilafahan, pemerintahan, melayani makhluk dengan mengajak kepada Allah Azza wa Jalla dan berfatwa. Contohnya adalah Umar radhiyallahu an pernah memukul Ubay ketika dia melihat orang-orang mengikutinya. Di tempat lain Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia Ubay adalah pemuka orang-orang Islam. Dia juga mengatakan, inilah Ubay, pemimpin para qori, pembaca Al-Quran. Umar radhiyallahu anhu biasa memberikan petua dan khutbah yang menganjurkan agar dunia yang telah dicari apabila telah bisa menutupi kebutuhan, hendaknya dinafkahkan dalam urusan akhirat. Yaitu sedikit pembahasan tentang amal karena takut riya. Ya tadi telah kita bahas. Ada yang sebelum melakukan amal, ada yang ketika melakukan amal, ataupun sebelum beramal. Ya, intinya ketika terhinggapi sifat riya di hati kita, itu merupakan suatu godaan. Ketika kita mau beramal, tiba-tiba takut dibilang soleh, dibilang baik, takut riya, ntar saya daripada pamer, mendingan saya nggak jadi beramal. Lah ini yang harus kita upayakan adalah merubah secepatnya, merubah dengan segera godaan-godaan tersebut. Ya kita tepis, lalu kita perbaharui niat kita bahwa kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang goda-godaan dalam hati, ya dalam diri, itu terkadang susah karena tanpa kita sadari. Kalau godaan dari luar, omongan-omongan tetangga, saudara, netizen, ataupun yang lain sebagainya, mungkin bisa kita sadari. Cuma kalau dalam diri, dalam hati, kita kudu waspada, hati-hati, benar-benar teliti untuk menyikapi apakah itu benar-benar godaan ataukah memang itu merupakan petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terkadang kita harus cuek juga dalam suatu keadaan. Ya. Karena kalau terlalu mendengarkan omongan orang, itu kadang kita susah sendiri, ya menjadi bumerang. Contoh ada anak muda sedang jalan bareng kambingnya, nuntun kambingnya. Anak muda lagi nuntun kambingnya, nah tiba-tiba ada orang gila menyapa pemuda ini. Kata orang gila ini, waya gini jalan sama monyet. Kata orang gila. Nah pemuda ini nggak terima lah. Ya, mungkin akalnya berkata, udah cuekin aja, omongannya nggak bener, biarin aja, nggak usah dibalas, nggak usah ditanggepin. Akalnya mungkin berkata seperti itu, tapi nafsunya beda lagi. Oh, kamu dikatain, oh kamu diomongin, tuh ada yang lagi ngebahas kamu, jelek-jelekin kamu. Karena nafsunya yang menang, akhirnya nih pemuda ngebales, ngejawab daripada omongan orang gila yang tadi. Katanya anak muda, dasar gila. Yang saya bawa ini kambing, bukan monyet. Dasar gila. Apa jawabannya orang gila? Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama kambing. Berarti yang monyet siapa? Nah, pemuda itu kan. Ternyata nih orang gila ngomongnya sama kambing. Wah ya gini jalan sama monyet. Berarti ngatain yang anak muda itu. Karena dia terlena, tergoda dengan nafsunya. Akhirnya jadi bumerang buat dirinya sendiri. Lah inilah kita kudu pinter-pinter
waspada, teliti untuk membedakan mana yang bersumber dari akal, mana yang bersumber dari nafsu. Wah, akal nafsu nunjuknya ke sini semua. Karena akal itu tempatnya di sini. Walaupun pada umumnya kita mengatakan bahwa akal di sini, ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Kenapa? Karena kita kalau lagi mikir seringnya begini kan, gimana ya? Nah, kalau lagi pusing juga begini, aduh gimana ini mikir ya nggak? Yang dipegang kepala, wow berarti akal ada di sini, kan gitu. Tapi kalau di Al-Quran kan dijelaskan wahum qulubul la yafqahuna biha. Dan mereka memiliki hati yang tidak memahami, tidak mengerti. Akal fungsinya untuk memahami dan mengerti. Berarti letaknya akal ada di dalam hati. Gitu. Inilah bedanya kita sama makhluk Allah yang lain. Karena jelas manusia adalah makhluk sempurna terbaik. Ya, yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik keadaan. Kenapa? Malaikat mulia. Tapi cuma punya akal. Nggak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, nggak punya akal. Namanya kambing, monyet yang tadi itu, dan saudara-saudaranya. Punya nafsu, tapi nggak punya akal. Manusia dua-duanya ada. Sebagai penimbang antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk, itu fungsinya akal. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya nafsu, yang tugasnya ngacak-ngacak daripada akal. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, di situ dijelaskan tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kanat hawahu amiran wa akluhu asiran. Artinya apa? Beruntung, bahagia seseorang yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin. Artinya apa? Dalam melangkah, bertindak, berucap atau tekad ucap langkahnya itu mengikuti daripada akalnya. Dan rugi, celaka, wailun bagi orang yang justru menjadikan nafsunya sebagai pemimpin, ngikutin nafsunya, tapi akalnya justru jadi tawanan, ya, kalah dengan nafsunya. Nah, kita kudu pinter-pinter gimana akal ini harus menjadi pemimpin, sedangkan nafsu tunduk dengan akal. Bukan nafsu yang memimpin dan akal tunduk kepada nafsu. Lah ini celaka kita. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti riya tadi kan. Perasaan-perasaan, godaan-godaan ini bagaimana? Apakah kita harus tetap beramal atau kita tinggalkan amalnya atau seperti apa? Nah ini. Karena ini kita sedikit bahas tentang akal dan apa? Nafsu. Ya karena dua-duanya ini perkara yang gaib, nggak kelihatan, nggak nampak. Kalau dicek dalam organ tubuh kita, akal tuh di mana nggak kelihatan, nafsu juga bagaimana bentuknya nggak kelihatan. Tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang disusun oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi. Ya di situ dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan akal, Allah berkata kepada akal, dan akal ini termasuk makhluk Allah yang mulia. Kata Gusti Allah apa? Akbil fa'akbala. Kemari. Akal nurut, datang menghadap. Adbir fa'adbaro. Udah balik lagi. Itu akal nurut, balik lagi.
Setelah itu Allah bertanya kepada akal, siapa aku dan siapa kamu? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang lemah, dhaif. Kata akal, mulialah akal. Nah giliran nafsu suruh menghadap sama Gusti Allah, nafsu sini menghadap, itu nafsu diem baik. Ya diem baik, nggak mau ngikutin perintahnya Gusti Allah, diem aja. Akhirnya ditanya sama Gusti Allah, nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Akhirnya kata nafsu, engkau ya engkau, aku ya aku. Tuh, songongnya nafsu nih. Jadi belum mengakui kalau Allah sebagai Tuhan. Akhirnya ini nafsu dimasukin ke neraka selama 100 tahun. Berapa? 100 tahun. Udah diceburin ke neraka 100 tahun, diangkat lagi nih nafsu. Setelah diangkat ditanya lagi nafsu, aku siapa, engkau siapa? Tapi tetap dia menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Diceburin lagi ke neraka narul ju', neraka lapar. Diangkat lagi setelah 100 tahun, ditanya lagi, kamu siapa, aku siapa? Akhirnya nafsu nyerah, mengakui engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Jadi salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu adalah dengan lapar atau puasa. Ya, itu salah satu cara. Misalnya kita selalu mengikuti nafsu, akhirnya susah untuk mengendalikan nafsu. Atau kemaksiatan yang sering kita lakukan dan susah untuk meninggalkannya. Nah, salah satu caranya, strategi yang ampuh adalah dengan cara berpuasa. Ya kuda aja, kuda nih, kuda liar, itu cara menjinakkannya yang efektif, itu salah satunya dengan dibikin lapar tuh kuda. Dibikin lapar, terus dilatih cuma dalam keadaan lapar. Nah itu cara menjinakkan kuda yang liar, sama kayak nafsu. Agar nafsu kita terkendali, dapat diarahkan, salah satu caranya dengan berpuasa. Nah kalau kata Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam karya monumental beliau, namanya kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kata beliau apa? As-sa'adah kulluha fi ayyam likar rajulu nafsahu wasaqawah fi antamlikahu nafsuhu. Kebahagiaan itu adalah ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya, menguasai nafsunya. Dia yang mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan dia. Itu kebahagiaan. Kebalikannya, wasaqawah, celaka bagi orang yang justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Makanya kita berharap, berdoa, minta sama Gusti Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengendalikan nafsu dalam diri kita masing-masing. Ya karena berat. Kanjeng Nabi pun dulu ketika selesai perang Badar, yang mana perang Badar ini sangat luar biasa, dahsyat. Gimana nggak dahsyat, kaum muslimin jumlahnya ketika itu 313, dan mereka bukan ahli perang, persenjataan pun kurang, kendaraan serba kurang, dan lain sebagainya. Sedangkan musuh yang jumlahnya 1000, ini ahli perang semua, persenjataannya lengkap, kendaraannya lengkap, perbekalannya lengkap. Kaum muslimin dalam keadaan puasa, ya karena perang Badar terjadi pada bulan
Ramadan. Kalau menurut logika nggak mungkin kaum muslimin menang. Cuma dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, walhasil kaum muslimin mendapat kemenangan. Pulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat, wahai sahabatku, rojana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini kita baru pulang dari jihad kecil, perang yang begitu dahsyat dibilang jihad kecil, menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar, jihad apa ya Rasulullah? Ada jihad yang lebih besar dari ini? Ada apa? Jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Kurang lebihnya seperti itu, sedulur sadayana. Ya, termasuk riya. Ini juga bagian dari nafsu. Cirinya apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung, condong mengarahkan kita kepada hal yang buruk, yang jelek. Riya termasuk penyakit hati. Diarahkan ini nafsu, oleh nafsu kepada kita agar riya dalam beramal, agar riya dalam beribadah, sehingga ibadah kita, amal kita nggak ada nilainya di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuh pentingnya kita memahami mana akal, mana nafsu. Walaupun sama-sama bersumber dari keinginan, akal ini berasal dari asal kata aqala yaqilu aqlan, ikatan, atau fahima au tadabbar, artinya memahami, merenungi, atau menghukumi, mengerti, menimbang, ya, dan lain sebagainya. Ini makna menurut lughah, menurut bahasa, asal kata akal. Akal ini selalu mengarahkan ke yang baik-baik. Ya, beramal jangan riya, beramal karena Allah, ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Tapi nafsu beda lagi. Justru mengarahkan kita kepada hal yang buruk-buruk. Ya. Nah, kata akal di Al-Quran banyak dibahas oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Afala taqilun. Oh, apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian tidak paham? Dalam Al-Quran kata afala taqilun itu diulang sebanyak 8 kali. Dan dalam ayat yang lain, la'allakum taqilun, agar kalian mengerti. Nah, kalau kalimat la'allakum taqilun ini diulang sebanyak 13 kali. Ya, artinya penting. Penting bagi kita untuk memposisikan akal ini sebagai pemimpin, penunjuk jalan yang mengarahkan kita. Sedangkan nafsu menjadi tawanan. Ya, nafsu itu kan keinginan. Menjadi tawanannya artinya apa? Tunduk kepada akal. Jangan sampai justru akal yang tunduk kepada nafsu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Pembagian nafsu. Ya, ada pertanyaan dari saudara kita. Saudara kita dari Sulawesi. Ahlan wa sahlan. Sehat selalu, Kang. Sulawesi manggilnya apa ya? Sehat selalu, abangku. Pembagian nafsu. Kalau dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama namanya nafsul ammaroh. Ayatnya innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammaroh, ya, nafsu yang mengarahkan kita kepada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ngelihat orang, ngelihatnya yang jelek aja, ngelihatnya keburukannya aja.
ngelakuin kebaikan malas, giliran dosa maksiat semangat, lah itu nafsu amarah. Yang kedua ada namanya nafsul lawamah, itu ada di surat Al-Qiyamah. Kalau yang tadi surat Az-Zarriyat ayat berapa ya, 53 kalau nggak salah ya. Nafsul lawamah, lawamah tuh laimun lawamatun, artinya yang selalu mencaci diri kita sendiri, mencaci keburukan kita mencaci dosa kita, sehingga kita putus asa dari rahmatnya Gusti Allah, dari ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah dosanya udah banyak, saya mah udah kagak bener, saya mah kagak ngerti agama. Akhirnya putus asa, nggak mau melangkah masuk ke arah agama, nggak mau melakukan ibadah karena selalu mencaci diri. Nah, yang ketiga ini namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang memang udah tunduk oleh akal tadi, nafsu yang tenang, gak gampang gelisah, gak gampang goyang, gak gampang bergelombang, guncang, mutmainnah, tenang ya, karena udah berhasil ditundukkan, berhasil dijinakkan. Nah, itu pembagian nafsu ya, ada 3, nafsu lawamah, nafsul amarah, dan nafsul mutmainnah. Ya, atur nuhun pada saudaraku dari Sulawesi, kurang lebih seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua memiliki nafsul mutmainnah ya, sehingga kelak kita kembali kepada Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu harapan kita semua. Ya, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari mana ini? Pak Ahmad dari mana, Pak Ahmad? Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Ya, kita live tadi kurang lebih dari 3:30. Ya, setengah jam yang lalu lah. Kurang lebih pembahasannya tentang akal dan nafsu. Pembahasannya tentang penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah riya. Buku yang kita bahas ini judulnya Hak-Hak Allah, karangan Imam Al-Muhasibi, salah satu guru dari para imam-imam sufi kita. Gitu. Ya, Pak Ahmad, monggo kalau mau komen atau mau ngobrol, silakan. Selamat datang Pak Ahmad. Ya, terpuji sesuai dengan namanya, mudah-mudahan pun terpuji. Barang siapa memasuki jalan mereka yang tidak sesuai dengan rambu-rambunya, maka mudarat dalam amal-amal tersebut lebih banyak dia dapatkan daripada manfaatnya. Seperti itulah dapat kita lihat bahwa mereka orang-orang kuat memerintahkan untuk meninggalkan urusan kekhilafahan dan kekuasaan, serta tidak usah mengajukan diri untuk mendapatkannya. Di antaranya adalah hadis Abdurrahman bin Samurah yang meriwayatkannya bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Hai Abdurrahman, janganlah sekali-kali kamu meminta jabatan. Jangan minta jabatan. Sebab jika kamu memintanya, maka kamu tidak akan dibantu untuk mengatasinya. Dan jika kamu diberi tanpa meminta, maka kamu pasti dibantu untuk mengatasinya."
Ya ini susah kita terapkan, susah rata-rata kita pengen punya pangkat, pengen punya jabatan. Cuma ketika ada ambisi kita pengen punya jabatan, nah ini keterangannya. Kalau kita ambisi terhadap satu jabatan, nggak akan dibantu untuk mengatasi. Tapi kalau kita nggak minta, ya nggak minta, ya biasa aja lah. Tiba-tiba kok ditunjuk, ya udah maju, Bismillah. Nah itu insya Allah akan dibantu. Itulah beratnya ya, beratnya melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Makanya kata Kanjeng Nabi termasuk minal jihadil akbar, termasuk jihad yang besar. Kenapa ya? Karena susah. Kudu ada upaya-upaya kita untuk bisa memerangi. Kenapa susah? Kenapa berat? Karena imbalannya luar biasa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang dapat mengendalikan, menahan hawa nafsunya, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nafsu ya kayak malam beginilah, atau kita mungkin setiap hari ya malam enaknya tidur, tapi kita juga dianjurkan untuk qiyamul lail, tapi justru kita lebih memilih tidur, khawatir besok saya kerja, saya kalau malam qiyamul lail ngantuk. Nah itu nafsu. Ya beda sama akal. Akal mengarahinya udah sholat dulu, udah ibadah dulu, udah qiyamul lail dulu. Besok insya Allah diberi kekuatan Gusti Allah, nggak ngantuk dah. Jadi sugesti-sugestinya tuh baik ya kalau akal mah. Cuma kalau nafsu ya begitu, suka nakut-nakutin, ya suka ngeprank. Itu nafsu. Kita lanjut. Ini bab kekuasaan nih. Ya bolehlah saya baca, karena saat ini status saya aman. Ya maksudnya aman tuh ya nggak punya jabatan lah di pemerintahan. Ada suatu kaum yang meminta kepada Nabi SAW agar mereka disertakan berperang bersama beliau. Lalu mereka menangis karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Maka karena hal tersebut Allah Azza wa Jal memuji mereka. Sedangkan dalam urusan kekuasaan Nabi SAW tidak menjadikan seperti itu. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian sangat menginginkan kekuasaan. Padahal sesungguhnya kekuasaan itu akan menjadi penyebab kesedihan dan penyesalan di hari kiamat. Nah, belum kiamat aja udah tersiksa. Ya kelihatan yang pada punya jabatan udah ngerasain neraka duluan. Ya. Oh iya, ketangkep tangan lah dan lain sebagainya lah. Kecuali orang yang mengambilnya dengan hak. Ya, punya kekuasaan bukan haram, silahkan. Punya jabatan silahkan. Cuma kebanyakan kita terlena dengan kekuasaan dan jabatan. Ya ladang basah, akhirnya gampang kita untuk melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Ya cuma kalau dalam urusan bukan kekuasaan, kayak tadi sahabat pengen Nabi saya ikut perang, tapi saya miskin, nggak ada yang bisa saya kurbankan, buat bekal saya orang punya, buat berperang saya nggak ada bekal dan lain sebagainya. Itu sampai Allah memuji dia, ya daftar untuk menjadi orang yang ikut serta berperang kepada Kanjeng Nabi. Cuma untuk kekuasaan dan jabatan, wanti-wanti Kanjeng Nabi itu jangan sampai kalian minta. Ya karena banyak yang tergelincir dengan kekuasaan dan jabatan. Enak nyampeinnya karena saya lagi nggak megang jabatan dan kekuasaan.
Ya karena terkadang kita agak iskal ketika ada seorang pemateri atau ustadz atau siapalah yang lain sebagainya membahas tentang jangan cinta dunia. Kita jangan cinta dunia, kita harus cinta akhirat. Jangan terlena dengan dunia, tapi rumahnya, wah, Masya Allah gedenya. Kendaraannya, mewahnya luar biasa. Ya, bandanya ratusan miliar. Ya wajar dia ngomong begitu. Duitnya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah. Jangan cinta dunia. Ya kadang suka begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kita tahulah ini bab pria kekuasaan, kejabatan dan lain sebagainya. Jangan serahkan urusan kita kepada orang yang memintanya kepada kita. Oh. Jangan menyerahkan urusan kita kepada orang yang memintanya kepada kita. Sementara untuk masalah sholat, puasa, jihad, dan yang lainnya, beliau tunjukkan kepada orang-orang kuat maupun kepada orang-orang yang lemah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan live ini, konten ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Ya untuk sarana silaturahim buat kita semua, mengisi waktu-waktu menjelang subuh sepertiga malam. Ya waktu mustajabah dengan perkara-perkara atau obrolan-obrolan sesuai dengan judulnya lah, ngobrol perkara iman, dengan harapan Gusti Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menaungi kita dengan keagungan dan kemuliaannya, sehingga hati kita yang tadinya mungkin keras, yang tadinya mungkin gampang terpancing emosi, tersulut emosinya, bisa lebih tenang, bisa lebih tentram dalam menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu ujian dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh kepada sahabat, ya Rasulullah, saya minta nasihat apa? La tagdob walakal jannah, jangan marah maka untukmu surga. Tambahin ya Rasulullah, la tagdob walakal jannah, jangan kau marah untukmu surga. Terus diulang-ulang. Ya mungkin yang nanya ini suka marah-marah. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan nasihat agar kita tidak gampang marah, terpincit, tersulut emosi diri, gampang marah-marah. Ya, salah satu cara untuk melembutkan hati, ya agak gampang terpancing emosi, ya hati kita dilembutkan dengan senantiasa eling, ingat, berzikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih kita masuk dalam bulan kelahiran Kanjeng Nabi, bulan Rabiul Awal. Perbanyak bersolawat ya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sholawat itu akan kembali kepada diri kita. Kanjeng Nabi mah nggak butuh sholawat lah. Lah kok nggak butuh lah? Iyalah, Allah udah bersolawat sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mah nggak butuh sholawat kita. Justru sholawat itu nanti kebaikannya, keutamaannya akan kembali kepada yang mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah hati lembut, ya, senantiasa mengingat Allah, dan terus salah satu pola pikir orang-orang soleh, para walinya Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan adalah inna Allah auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tahuilah bahwasanya para kekasihnya Allah itu nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Salah satu caranya, salah satu rumusnya apa? Karena mereka meyakini bahwa semua ini berada dalam kudroh, kuasa dan ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh kecil, gampangnya buat nenangin kita. Ketika ada yang bikin marah, tanamkan dalam hati, dalam pikiran, dia bisa marah karena sudah diizinkan oleh Gusti Allah, atas kehendaknya Gusti Allah, atas kersane Gusti Allah. Ya sudah, kembalikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para hadirin wa hadirat, sedulur sadayana dimanapun berada. Ya, kita berupaya terus untuk memperbaiki diri, untuk mengenali diri, menyelami diri, sehingga kita tidak terlalu sibuk melihat diri orang lain, tapi justru sibuk melihat diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung, berbahagialah mereka yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada ngurusin aib orang lain. Saya pernah ditanya sama jamaah lah, selesai pengajian pada maghrib sampai isya, dari habis isya ngobrol panjang lebar sampai jam 11. Sampai jam 11 malam ngobrol. Lumayan lelah lah. Sampai terakhir dia nanya terus tuh. Nanya terus sampai terakhir dia nanya tentang Profesor Quraish Shihab. Ustadz, itu Profesor Quraish Shihab gimana sih, kata dia. Emang apa? Beliau kan ahli tafsir, beliau kan orang alim, beliau kan hafal Quran, hadis dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok anaknya begini-begini? Intinya dia mengkritik Profesor Quraish Shihab. Nah, waktu itu saya nggak jawab gimana-gimana, saya balikin aja. Bang, abang mengkritik aib orang, abang mengklarifikasi aib orang, keburukan orang, kejelekan orang. Abang sendiri udah paham, udah mengerti, atau sadar dengan aib abang sendiri apa belum? Abang nanti ketika meninggal udah tahu belum husnul khotimah apa husnul khotimah? Dan abang sama dia kira-kira muliaan mana? Dia sudah dapat memberi manfaat kepada banyak orang dengan karya tafsirnya. Mungkin sudah berapa banyak orang yang taubat gara-gara dia. Itu abang kritisi, sedangkan abang sendiri apa kontribusi abang terhadap agama? Akhirnya dia sadar, alhamdulillah. Oh iya Ustadz ya, kalau orang berpikiran seperti itu kita bisa tenang ya, nggak sibuk lagi, kita begini-begini dan lain sebagainya ya, gitu. Itu jawaban pamungkas saya, kan udah capek dari habis isya sampai jam 11 diajak ngobrol, bertanya jawab, udah kopi habis, uduk kagak ada, udah capek. Akhirnya saya jawab begitu aja udah. Iya, jawaban orang lelah. Tapi akhirnya dia sadar, alhamdulillah. Pengalaman tentang apa ya? Ya itulah, terakhir ya, ketika kita sudah berinteraksi dengan saudara batin kita, dengan hati kita yang tadi itu kita bahas antara akal dan nafsu, yang semuanya itu ada di dalam diri, di hati. Nah, kadang kita mungkin saat ini sering dalam ibadah atau dalam sehari-hari itu kadang kita meninggalkan batin kita, meninggalkan hati kita. Ya, ketika sholat dan lain sebagainya. Makanya di sini kita juga belajar rasa, belajar melihat diri, kekurangan diri, dan belajar menata hati. Pengalaman terakhir lah sebagai penutup. Pengalaman apa ya? Ya, diantaranya pernah suatu ketika waktu saya ngisi pengajian, ya pengajian habis maghrib di daerah Cibitung, Wanajaya. Nah itu kebetulan lagi ngebahas kayak beginilah, ngebahas bab hati, bab diri, bab rasa. Ya jadi kalau kita lagi sholat, jangan cuma mulut doang yang baca, tapi hati juga ikut hadir, bihuduril qalbi, tetap hadir, ikut baca. Dalam sholat tuh hati diajak baca bareng, jangan ditinggalin nih hati. Kalau hati ditinggalin, pikiran akhirnya ganggu, melayang kemana-mana.
akhirnya nggak konsen. Nah, di beberapa pertemuan yang akan datang, saya iseng tuh nanya ke jamaah, gimana jamaah? Ada pengalaman apa dari kajian kita minggu lalu? Nah, ada salah satu jamaah yang cerita, Ustadz, saya praktekin apa yang kita bahas kemarin, yang kita kaji kemarin. Ya, bab hati, bab rasa tadi. Terus apa yang kamu dapat, yang kamu rasakan? Saya merasakan yang saya dapat ketika saya sholat malam, itu kenapa kok saya pengen lama sholatnya. Itu yang pertama, kata dia. Jadi kalau sholat itu pengennya lama gitu. Cuma karena bacaannya terbatas kan. Akhirnya dia sholat, kelar. Setelah sholat, dia pengen sholat lagi. Dia sholat lagi, udah pokoknya setahu dia lah. Ada tahajud, tasbih, oh, sholat sunnah apa udah kerjain. Sampai mentok, dia udah kehabisan sholat. Maksudnya kehabisan sholat tuh dia bingung. Mau sholat apa lagi, ini udah, itu udah. Cuma masih pengen sholat, be. Ya, itu salah satu buah. Salah satu kenikmatan yang Allah kasih kepada mereka yang memang mau mengamalkan, menyelami dari pembahasan yang ya santai beginilah, rileks begini. Cuma karena mereka penasaran, akhirnya mereka menemukan sendiri kenikmatan, kelezatan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam ibadah mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup. Ya, baiklah para hadirin, hadirat, saudaraku dimanapun berada, sebangsa, setanah air. Sampai di sini mungkin karena udah mau mendekati waktu subuh. Ya, semoga bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan juga dapat kebaikan, keberkahan daripada acara ini, konten ini, live ini setiap Sabtu menjelang subuh dari jam 3:30, 3:30 kurang lebih sampai ya mau menjelang subuh kayak begini dah. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Biar nggak terlalu serius, santai tapi insya Allah mudah-mudahan barokah, berkah. Baik, saya akhiri sampai di sini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga sedulur sadayana sehat selalu, mendapat tambahan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih tentram dalam menghadapi hidup, dan juga pikiran kita lebih tenang, dan kebaikan-kebaikan yang lain, semangat spiritual, semangat berjuang, bekerja, dan lain sebagainya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.